Ada seorang ulama bernama Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Beliau punya majelis, beliau punya murid. Maka kemudian ada salah satu muridnya yang terlambat, yata'akhir min majlisihi. Dia terlambat dari majelisnya. Maka Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri muridnya dari Hasan Al-Basri, mencari, ini mana murid saya yang satu ini, kok dia tidak datang. Ternyata dia tidak mendapati, yatafaqat anhu, dia tidak mendapati muridnya itu ada. Lalu beliau kemudian tunggu. Ternyata muridnya datang tergopoh-gopoh, terlambat. Lalu kemudian ditanya sama Sabit Al-Bunani, lima ta'akharta, kenapa kamu telat? Lalu kemudian muridnya mengatakan, fi hikmatin ra'aituha fi masirati hadal majlis. Saya mendapatkan hikmah fi masirati dalam perjalanan saya datang ke majelis ini, yang membuat saya terlambat, wahai guru kami. Dengan begitu takzimnya dia menyampaikan hormatnya dan permintaan maafnya kepada gurunya. Maka Sabit Al-Bunani lalu berkata kepada muridnya, ma ra'aita, apa yang kamu lihat dari hikmah yang kamu jumpai fi masirati ila hadal majlis, dalam perjalanan kamu menuju kepada majelis ini, hikmah apa sih yang kamu jumpai? Begini, wahai guruku, saya dalam perjalanan tiba-tiba saya melihat di atas pohon ada sarangnya burung. Lalu saya menjumpai dari bawah ada burung yang sakit. Sayapnya dalam kondisi sakit dan tidak bisa dia terbang. Maka kemudian saya menunggu di bawah dan berpikir, dari mana rezekinya burung ini ketika sayapnya sakit, ketika dia tidak bisa terbang. Karena saya ingin mendapatkan hikmah atas apa yang saya lihat, saya langsung duduk. Saya gelar itu lapak, saya duduk, saya menjumpai, saya melihat itu. Sebagaimana kalau orang ketika melihat sebuah film, saya duduk, saya menjumpai, saya ingin tahu dari mana rezekinya burung itu ketika burung itu dalam kondisi sakit. Maka ketika beberapa waktu saya menunggu, Allah mengirimkan jawaban. Ada burung yang terbang membawa cacing. Lalu burung yang terbang membawa cacing sampai kepada sarang burung yang sakit. Lalu dengan tulus memberikan cacingnya kepada burung yang sakit. Dia terbang lagi. Beberapa saat kemudian membawa cacing lagi. Lalu kemudian datang lagi kepada sarang burung yang sakit dan memberikan cacing itu kembali kepada burung yang sakit. Lalu disitulah saya mendapatkan sebuah hikmah. Hikmahnya apa? Berarti apapun kondisi saya tidak perlu khawatir terhadap rezeki saya. Karena apa? Burung yang sakit saja Allah kirimkan burung yang sehat untuk membawa cacing kepada burung yang sakit. Padahal burung tidak bisa secara penampakan, tidak seakan-akan memiliki komunikasi. Maka itulah hikmah yang saya jumpai. Perhatikan gurunya. Gurunya ketika mendapati itu disampaikan oleh muridnya, lalu kemudian gurunya berkata, hikmah apa yang kamu jumpai? Saya tidak perlu khawatir kalaupun saya nanti sakit, saya telah tahu siapa rezeki yang akan memberikan kepada saya. Allah yang mengaturnya. Lalu perhatikan Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani lalu berkata kepada muridnya, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing untuk diberikan kepada burung yang sakit? Kenapa kamu merendahkan dirimu untuk menjadi burung yang sakit? Tinggikanlah dirimu untuk menjadi burung yang sehat yang membawa manfaat kepada burung yang sakit. Kita ini orang beriman. Jangan menempatkan diri kita menjadi beban bagi orang lain. Bekerjalah dengan apa yang Allah perintahkan dan tolonglah banyak orang dengan apa yang kamu dapatkan dalam pekerjaan itu. Perhatikan jawaban dari muridnya. Beliau mengatakan, wal hikmah indahu khairun wa ahsan. Hikmah yang dimiliki oleh guruku lebih baik daripada hikmah yang saya miliki. Dialog ini bukan dialog imajiner. Tapi dialog ini nyata, pernah terjadi di antara orang solih. Untuk menggambarkan satu faedah dalam kehidupan kita. Bahwasanya bekerja dengan sebuah niatan untuk mencukupi keluarga kita. Dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu merupakan bagian dari ibadah. Dan ini merupakan bagian dari kulturnya kehidupan orang muslim. Bahwasanya mereka itu adalah bekerja.